Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Bualan Gus Samsudin sama dengan Bualan Mu'alaf. Jadi guys ya, dari judulnya kita udah bisa melihat nih. Dari judulnya saja kita bisa nilai ya. Kalau Luis nggak paham dengan apa yang disampaikan dia ya, coba ada bayangkan ya, logika aja. Ini sebelum saya buka videonya nih ya, baru lihat judulnya kita udah tahu bagaimana kapasitas isi ke kepalanya Luis ini ya. Dalam artian kapasitas dalam cara berpikir Luis, kita bisa nilai nih betapa dangkal dan sempit. Coba ada bayangkan ya. Gus Samsudin itu bukanlah mualaf ya. Dia membandingkan sesuatu yang tidak sebanding ya kan. Gus Samsudin adalah dukun gitu kan. Nah, dia dukun ya, ngaku-ngaku punya ilmu gaib padahal itu halu gitu kan. Nah, karena guys ya, dan dalam Islam itu dukun dilarang ya. Dukun dilarang, diharamkan. Jadi Islam tuh tidak jadi kalau kita ngomong dukun ya Luis ya, ini Anda biar paham aja Islam nih. Kita wajib tidak boleh mempercayai dukun maupun sihir ya. Dalam artian tidak percaya, kita percaya sihir, tapi masa itu tidak boleh mendekati sihir gitu. Nah, kalau dukun wajib tidak percaya sama sekali kepada namanya dukun. Nah, termasuk Gus Samsudin. Jadi umat Islam udah tahu kalau kita tidak boleh percaya sama namanya dukun. Contohnya seperti Gus Samsudin. Jadi apapun yang dukun omongkan ya, dukun-dukun yang ngaku sebagai ini bukan ngomong tentang dukun beranak ya, tapi dukun yang ngaku-ngaku tahu dunia gaib gitu kan. Padahal hanya Allah yang tahu tentang dunia gaib. Nah, hal gaib cuma Allah yang tahu. Manusia tidak ada, satupun makhluk tidak ada yang tahu, kecuali Allah saja gitu kan. Nah, jadi kalau ngomong dukun, tidak ada umat Islam yang dalam ajaran itu membolehkan untuk pendukun gitu. Jadi dukun tuh tertolak untuk kita tuh percaya kepada dukun gitu guys. Nah, jadi nggak bisa disamakan dengan mualaf itu. Jadi sangat fatal kalau Anda menyamakan antara dukun dengan mualaf, ya kan? Nah, justru mualaf ini guys ya. Mualaf ini adalah dalam Islam itu adalah suatu kebaikan ya. Ketika seorang itu mualaf ya, dan dia memang betul-betul mualaf ya, serius dan memang betul-betul hijrah, betul-betul bertobat ya, dan dari kesyirikan ya di agama sebelumnya, menyembah Tuhan yang lebih dari satu ya, yaitu 3 dalam 1 yaitu kan. Nah, kita kan dalam Islam itu hanya Tuhan kita tauhid, hanya satu-satunya Tuhan itu, tidak ada 3 dalam 1. Nah, itu dia dosa-dosa di masa lalu dihapus guys. Betapa mulianya seorang mualaf. Jadi mulia dalam artian dia dihapus semua dosanya ketika dia meyakini Islam sebagai agamanya dan mengucapkan syahadat gitu. Jadi kemuliaan seorang mualaf itu nggak ada ibarat bumi langit dengan bumi dibandingkan dengan dukun guys. Dukun adalah sesuatu yang haram, mualaf sesuatu yang mulia dalam Islam itu. Jadi itu Luis nggak ngerti. Jadi membandingkan dia antara dukun sama mualaf. Nah, sekarang kita akan tonton video habis itu, kita akan komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Gus Samsudin ya, yang mana dia ngaku tokoh agama padahal sejatinya dia adalah dukun ya, katanya sih kayak gitu. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah ini nanti ada kaitannya dengan para mualaf guys. Jadi Gus Samsudin ini tiba-tiba aja guys, dia ngaku bahwa dirinya itu ditawari oleh stasiun TV dan dikontrak 1 miliar guys. Mari kita langsung aja dengar videonya. Saya nggak niat cari uang saya. Kalau saya niat cari uang, saya berangkat di acara televisi itu dikontrak 1 miliar. Iya, tenan. Ya memang namanya pengakuan ya pasti sekedar pengakuan aja sih guys. Karena faktanya netizen pada nggak percaya. Soalnya dia ngaku dikasih 1 miliar itu tapi kan nggak ada buktinya. Terus stasiun TV mana yang mau mengontraknya 1 miliar coba? Dan pasti ini benar-benar meragukan. Tapi kita harus tahu bahwa pengakuan dapat uang miliar-miliar itu sebenarnya untuk menaikkan harga dari dirinya itu sendiri. Jadi biar dikatakan, ini benar-benar sekali itu orang ini gitu. Jadi kalau dia adalah seorang tokoh agama dengan tawaran 1M kontraknya, maka ini berarti memang benar-benar diacungi jempol orang yang kayak gini. Pasti kayak gitu kan.
menaikkan harga jualnya, guys. Itulah pengakuannya, tetapi pengakuannya sekali lagi nggak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan sama sekali. Yang sebenarnya mirip-mirip dengan mualaf, yang mana Stephen Indra Wibowo Satu lagi ya, meskipun dia dukun ya, Gus Samsudin ini meskipun dia dukun, ketika lu mengatakan bahwa dia tidak bisa membuktikan kalau dia tuh, kan gini guys, pengakuan Samsudin ini adalah dia tuh sebenarnya dikontrak oleh stasiun TV tawari 1 miliar, banyak nolak. Jadi gini ya, kalau Luis mengatakan ada bukti, nah kita juga wajib untuk dari Luis. Mana buktinya kalau memang dia tidak pernah ditawari seperti itu? Gampang kan? Jadi sama-sama nggak punya bukti. Gus Samsudin nggak punya bukti, Luis nggak punya bukti. Nah makanya kita kayak gini ya. Saya kalau ada orang ngaku-ngaku kayak Gus Samsudin ya, dalam hal perkara gitu, saya tidak mau komentari. Karena kita nggak mau suzon. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau langsung menjudge, oh itu adalah memang hoax, itu kita nggak situ ya. Jadi itu adalah fitnah jatuhnya. Kalau Anda tidak yakin, tidak ada bukti untuk nuduh orang kalau dia tuh Anda katakan bohong, dia tuh sebenarnya enggak seperti itu ya, dia ngaku di kontrak, Anda harus punya bukti tentunya. Jadi nggak bisa kita, Luisnya hanya nuntut bukti dari dia, tapi Luis ini bisa kasih bukti kalau dia memang nggak ada seperti itu. Jadi gini, maksudnya adalah kalau mau bukti ya, maksudnya gini ya, Luis itu harusnya dia datangi tuh salah satu stasiun TV. Ada berapa stasiun TV di Indonesia nih ya, RCTI, SCTV, Indosiar, segala macam gitu kan, Antv dan segala macam. Datangi memang, ya kan? Nah, atau siapa yang bisa dia minta tolong gitu kan. Nah, lalu pastikan, jadi ada saksi gitu kan. Memang ditanyakan, oh nggak ada, kita mencoba untuk mengontrak Gus Samsudin atau gimana gitu kan. Nah, itu baru dia bisa ngomong. Tapi kalau dia ngomong Samsudin itu adalah bohong, nah, berarti Luis jatuhnya fitnah karena dia nggak ada bukti juga gitu kan. Nah, jadi inilah kesalahan fatal seseorang. Maka saya nggak pernah buat konten guys, saya nggak pernah buat konten yang menjudge orang seperti itu. Ada orang ngaku dia ditawari di TV itu kontrak 1 miliar, saya nggak pernah bikin konten seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya katakan itu bohong, jatuhnya fitnah. Karena saya sih nggak punya bukti juga untuk membuktikan kalau dia memang nggak pernah ditawari kontrak seperti itu. Paham ya logika berpikirnya? Jadi di sini guys, saya gampang sekali nuduh orang ya. Saya meskipun Gus Samsudin itu seorang dukun ya, memang kalau trik-trik itu memang tipuan ya. Siapa udah banyak yang bongkar gitu kan. Tapi yang perkara ini kan belum ada bukti kalau dia tuh memang bohong, kalau memang mengatakan dia dikontrak 1 miliar gitu kan harusnya, tapi dia tolak. Nah, kita kalau hal-hal nggak ada bukti ini, kita nggak usah bahas gitu kan. Jadi kita tuh bahas yang ada buktinya saja, yang bisa kita pakai logika gitu guys. Oh memang ini kuat dugaan dia memang ini gitu. Dan dari kayak ada dalil dan segala macam. Jadi kita tuh bahas tuh kayak saya tadi kan, saya bahas pakai logika ya. Gus Samsudin saya katakan dukun ya, mualaf ini kan mulia, itu kan memang ada logikanya. Yang satu memang hina di mata Islam, dukun ya, lagi mualaf mulia, itu memang logika, memang itu ilmunya memang seperti itu, ajarannya seperti itu gitu kan, syariat seperti itu. Nah, jadi nggak ada kita tuh bikin konten kayak Luis yang nuduh-nuduh sembarangan gitu kan. Mengatakan bahwa dirinya ditawari kembali ke Kristen dengan iming-iming 100 miliar. 100 miliar cuman mau Pak Indra Wibowo balik ke Kristen. Sumbangsi apa yang dia bikin dalam Kristen sehingga dihargai 100 miliar? Ya tapi Oke, gini ya. Mau saya terangkan dulu ya. Kita nggak boleh ya, Luis saya ajarin ya, kita nggak boleh suzon. Nggak boleh suzon. Kecuali kalau Anda bisa buktikan memang itu tidak pernah terjadi gitu, ya kan? Nah, baru. Jadi Luis ini kebiasaan dia suzon ya. Jadi gini, saya kasih logika ya. Ini mungkin bisa, mungkin benar, bisa tidak gitu kan. Tapi kita ya, kalau kita tuh harus pikiran positif, kita nggak boleh nuduh orang sembarangan, ya kan. Saya katakan saya nggak bisa memastikan juga kalau Stephen itu jujur apa bohong gitu kan. Tapi saya tidak mau memastikan dia bohong atau memastikan dia jujur. Nggak seperti Luis yang langsung mengatakan ini bohong gitu kan. Nah, ini kan fitnah jatuhnya guys. Suatu yang tidak kita pastikan, tidak punya bukti ya. Ketika Luis ngomong ini nggak punya bukti dia. Ketika nuduh dia Gus Samsudin dan nuduh Stephen, dia nggak punya bukti, berarti itu fitnah. Kalau kita ya orang-orang yang realistis yang berpikiran positif nggak pernah nuduh orang itu seperti itu. Kita bisa katakan, saya akan katakan ya, kita akan mengatakan mungkin bisa Gus Samsudin itu jujur atau bohong dalam kasus ini, atau juga seperti Stephen. Kita nggak bisa memastikan dia jujur atau bohong, nggak bisa karena kita punya bukti. Tapi kalau Luis beda, dia langsung fitnah guys jatuhnya, karena memastikan
sesuatu yang dia nggak punya bukti gitu kan. Nah, jadi gini, kalau logika saya kenapa kemungkinan tuh, kenapa saya mengatakan mungkin saja Coach Stephen jujur ya, kenapa ya? Jumlah kan 100 miliar ya. Luis ada tahu, jadi Luis bertanya, apa sumbangsi Coach Stephen untuk Kristen? Nah, dia nggak paham ya. Saya akan terangkan logikanya gini. Coach Stephen itu kan memimpin apa namanya, lembaga yang namanya Mualaf Center Indonesia, alias wadah bagi para mualaf untuk dibimbing, untuk dikader agar mereka tuh mantap keislamannya. Karena kita tahu ya pentingnya Mualaf Centernya. Gini guys ya, Mualaf Center ini adalah berisi para mualaf. Tentu mereka tuh punya pengalaman ketika mereka pindah agama. Mereka tuh menghadapi banyak kasus di agama mereka sebelumnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang expert, ahli. Ini kayak barang gini guys ya, misalnya kayak kita contoh sederhana nih ya, kayak ya ini kasih analogi yang kena nih. Luis kan kasih analogi antara dukun dengan mualaf, itu nggak masuk guys. Nah, saya kasih contoh yang masuk nih ya, yang bisa terima logika, nggak seperti yang nggak bisa terima logika. Nah, Anda bayangkan ada prajurit dari Korea Utara. Korea Utara itu kan banyak orang pengen membelot guys ya, tapi nggak berani. Karena apa? Karena kejamnya pemerintah Korea Utara. Siapa yang membelot itu bahkan dibunuh gitu kan, dikejar sampai mati gitu guys, ditangkap dan disiksa dan segala macam gitu. Jadi orang nggak banyak berani. Nah, karena begitu beratnya tekanan gitu kan, orang untuk pindah dari Korea Utara ke Korea Selatan membelot gitu kan. Jadi dibutuhkan wadah untuk orang-orang ini agar kuat gitu. Jadi orang-orang yang kayak di agama Kristen Islam itu ya, mualaf itu adalah gunanya adalah untuk menguatkan orang ini agar dan membantu mereka. Karena para mualaf itu tentu ketika pindah tuh mereka mengalami banyak masalah. Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin semua orang itu bisa menerima entah keluarganya, entah anaknya, entah ya apapun itu ya, atau temennya itu pindah dari agama Kristen ke Islam. Juga sebaliknya, dari Islam Kristen itu nggak mudah. Ya kan, mereka tentu nggak semua. Kayak Ustaz Felixio tuh tidak mengalami itu ya. Alhamdulillah Ustaz Felixio tuh orang tuanya sangat demokratis gitu. Jadi ada juga mualaf lain yang seperti itu. Tapi ada juga dan cukup banyak mualaf itu yang terima tekanan ya, ancaman pembunuhan ya kan. Kita dengarlah banyak kisah mualaf. Nah itu wajar dan logika jadi guys. Jadi kita tuh nggak bisa mengatakan itu nggak ada, karena kita objektif. Kita mengatakan ada yang menerima ancaman, ada yang menerima iming-iming bahkan kan untuk kembali ke untuk tetap di agama sebelumnya. Tapi juga yang tidak mengalami ancaman, masuk Islam dengan mudah, dengan easy gitu kan. Paling ya sedikit kata-kata saja gitu, pertanyaan, yakin tidak masuk Islam gitu kan. Nah, jadi kita objektif guys, nggak seperti itu yang objektif. Kita katakan ada yang pindah masuk Islam itu, yang mualaf itu memang lempeng caranya, mudah oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Ada juga yang mengalami kesulitan. Nah, mualaf center itu adalah untuk orang-orang yang semua mualaf sebenarnya, tapi lebih lebih diperuntukkan ya untuk orang-orang mualaf nih yang mengalami kesulitan. Yang ketika masuk ke Islam itu diancam, mau dibunuh, nggak dapat warisan, bahkan ya diteror segala macam gitu guys ya kan. Banyak itu kasusnya ya kan. Saya mengalami loh guys, karena saya pernah berhubungan dengan wanita yang Kristiani gitu. Jadi saya ngerti ketika mereka hendak masuk Islam itu, saya ngerti, saya pernah mengalami. Jadi saya nggak ngomong bullshit di sini. Saya mau pakai istilah bullshit ya, kalau udah paham itu ya, itu kasar menurut guys. Tapi saya nggak masuk untuk kasar ya, itu kata-kata yang saya belum dapat bulan saya belum ada kata-kata lain, saya pakai gunakan kata bullshit ya. Jadi anggap itu kasar guys ya, anggap aja itu candaan. Jadi saya mengalami ya bagaimana penolakan keluarga itu guys. Jadi waktu itu ya betapa kerasnya saya alami ya waktu itu, betapa kerasnya orang tua keluarganya memisahkan saya dengan dulu waktu saya belum hijrah ya, belum masih di zaman jahiliyah gitu kan. Jadi saya sempat berhubungan pacaran dengan wanita Kristen gitu. Jadi saya mengalami, jadi saya merasakan gimana itu belum guys, belum nikah guys, hanya pacaran baru, belum pernikahan, belum ada mengarah ke pernikahan, masih jauh di pernikahan, hanya pacaran biasa. Tapi mengalami banyak tekanan gitu kan, ancaman dari orang tuanya, dari abangnya gitu kan, dari keluarga lain gitu kan, bahkan sempat mau diparang segala macam itu kan, saya mengalami. Makanya saya bisa ngomong di sini kan. Dan kalau Anda bilang bukti mana? Ini yang susah nih kalau minta bukti.
Saya tentu nggak mungkin merekam saat itu kan, kejadian itu saya nggak mungkin merekam. Tapi kalau Anda mau ya, ini Anda bisa konfrontasi. Saya ada apa? Saya masih ingat kejadian itu, dan saya masih ingat rumahnya apa. Karena saya memang lost contact sama dia ya, karena saya mungkin lagi hubungan, karena namanya mantan gitu kan, dan saya juga nggak mau lagi mengganggu hubungan yang sudah baik gitu guys. Dalam artian sudah itu masa lalu, tapi saya mengalami itu. Intinya saya mengalami itu. Jadi poinnya adalah mualaf itu nggak semuanya lempeng masuk Islam tuh guys, nggak semuanya lempeng gitu kan. Nah, jadi mualaf center itu gunanya untuk membentengi mereka agar mereka kuat, memberikan mereka bantuan. Jadi selama mereka, jadi bayangkan ya, ada yang bahkan kisah-kisah itu yang mana mualaf ini sampai telantar, sampai tidur di masjid, ya kan? Karena kenapa? Diusir dari rumah gitu, diusir dari rumah, nggak dikasih bekal gitu kan, diancam. Ya udah, kalau memang mau Islam, keluar dari rumah gitu, pergi sana minggat gitu kan. Tentu nggak bawa uang guys, nggak bawa apa. Di mana mereka tidur ya? Di musola dengan bantuan teman-teman muslim gitu. Jadi guys, coba kalau nggak ada mualaf center Indonesia gitu kan. Nah, dan lagi mereka tuh butuh teman curhat gitu, untuk menenangkan mereka, karena mereka mengalami goncangan. Untuk pindah itu nggak gampang guys. Tentu ada nggak semua juga lempeng gitu. Saya katakan tadi lagi, butuh konseling, butuh penguatan peneguhan agar mereka tuh kuat gitu untuk menghadapi ancaman dan tekanan itu guys. Masa transisi itu kan dari lingkungannya juga gitu. Nah, jadi posisi mualaf center ini sangat strategis, sehingga Anda bayangkan coba kalau mualaf center nggak ada di Indonesia ya, mualaf center nggak ada. Jadi mereka ini beda loh guys, curhat sama ustadz dengan para mualaf itu beda. Jadi misalnya ada orang yang mualaf, dia akan lebih enak ngobrol sama mualaf dibandingkan dengan orang Islam asli gitu kan, dari lahir. Kenapa? Karena tentu orang Islam asli nggak punya pengalaman bagaimana dia tuh jadi misalnya gini nih, kayak orang-orang itu kan mualaf itu kan dia pengen pengalaman. Gimana caranya supaya proses mualafnya ini mulus, lancar, sehingga kita bisa mengatasi ancaman ini, hidup kita tenang dan kan para mualaf itu kan punya pengalaman tuh itu. Bisa di tempat untuk bersandar, tempat untuk curhat, tempat untuk sharing gitu kan. Nah, beda dengan kalau mereka curhatnya kepada seorang muslim, ya tentu nggak punya pengalaman. Jadi dia bisa bilang apa gitu kan. Kurang merasakan, tentu kurang mengena batinnya gitu guys. Karena nggak sama-sama mualaf gitu kan. Jadi sama mualaf itu kan enak cerita kepada sesama mualaf gitu guys. Nah, itu poinnya. Nah, apalagi beliau ini adalah ketua mualaf center. Nah, jadi tentu orang-orang ini guys ya, tentu orang-orang mualaf tentu paham. Jadi mereka tuh sangat paham kenapa mereka meninggalkan, alasan kenapa mereka meninggalkan agama sebelumnya. Jadi ini sebenarnya hal yang berbahaya. Sama kayak ketika seorang muslim itu memandang murtadin, itu berbahaya sekali. Jadi bagi Islam ya, murtadin itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka bisa menjadikan agama sebelumnya. Jadi mereka ini kan setidaknya ya minimal kadang-kadang ya nggak semua murtadin ya. Ada beberapa tuh yang memang pernah belajar Islam gitu kan. Jadi mereka tuh menjadikan agama sebelumnya dan akan menjadi wadah bagi murtadin lainnya gitu. Karena mereka perlu teman untuk sharing, untuk menguatkan gitu kan. Nah, jadi mualaf center ini adalah posisinya lembaga yang strategis, sehingga akan membantu orang-orang untuk mualaf gitu. Akan membantu orang-orang yang hendak bina mualafnya akan makin diperkuat guys. Kenapa? Karena dia melihat ada wadah gitu kan. Ini Anda bayangkan coba mualaf center nggak ada. Ada seorang mualaf, dia bingung mau kemana. Aduh, saya mau mualaf nih, tapi keluarga saya seperti ini, saya diancam, diteror, ya karena nggak semuanya lempeng masuk Islam ya. Gimana caranya supaya saya bisa masuk Islam tapi saya bisa menghadapi masalah yang saya hadapi ini? Gimana saya minta bantuan gitu kan? Nah, apakah sudah muslim lain? Ya kalau mereka paham kondisi saya, karena kan muslim kan nggak merasakan itu, malah merasakan itu. Mereka paham psikologinya, dan mereka tentu karena pernah merasakan juga hal yang sama, tentu mereka lebih punya empati, simpati dibanding seorang muslim yang nggak pernah merasakan itu gitu kan. Ibaratnya kayak orang yang pernah susah itu akan ngerti dengan orang susah karena dia pernah mengalami fase itu. Makanya ya, kayak saya contoh, saya pernah dulu tuh kerja ngepel sama nyapu. Ngepel saya pernah guys dulu. Awal-awal saya bekerja karir itu kan ngepel. Nah, jadi saya paham betul bagaimana perasaan seorang yang kerjanya ngepel. Jadi ketika ada orang ngepel, saya paham banget gitu. Jadi saya tuh nggak enak hati untuk memijak lantai yang sudah mereka pel. Beda sama orang yang pernah kerja ngepel. Dulu saya juga pernah juga sebelum saya kerja ngepel itu saya juga beda mindsetnya guys. Jadi dulu tuh mungkin ngepel tuh sangat
kerjaan yang gampang dan segala macam. Jadi saya tuh enak aja, nggak terlalu sungkan untuk melintasi di tempat orang yang lantai sudah dipel sama tukang pel itu. Tapi setelah saya pernah bekerja sebagai tukang pel, saya lebih menghargai pekerjaan tukang pel gitu guys, ya kan? Karena kita ngerti psikologisnya. Anda bayangkan ya orang yang udah capek ngepel nih, orang lewat, dia langsung ngulang ngepel lagi guys. Sementara kerjanya nggak itu aja gitu kan. Nah, jadi hal seperti itulah. Jadi mualaf ini adalah posisinya strategis. Jadi ini adalah gudangnya, biangnya, mualaf center ini adalah biangnya untuk memudahkan. Jadi mualafnya akan dipermudah para mualaf ini, sehingga orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena dipermudah dengan ada mualaf center. Ribetnya kayak Anda bayangkan kayak rumah yatim piatu ya. Jadi mualaf center itu sama kayak rumah yatim piatu. Jadi ketika seorang itu menjadi yatim piatu, mereka bingung mau ngapain. Nah, apa yang jadi kalau tidak ada rumah yatim? Mereka kan jadi gelandangan, mereka kan jadi pengelem di jalanan, akan jadi akan jadi anak jalanan lah. Kenapa? Karena anak yatim piatu ini kan tidak ada yang membimbing, tidak ada yang bersimpati, yang paham tentang mereka gitu kan. Jadi dan juga mereka nggak tahu minta bantu sama siapa. Tapi dengan adanya rumah yatim piatu, mereka bisa ke situ minta bantu atau langsung jemput bolanya. Pihak rumah yatim piatu itu langsung jemput bola. Oh, itu ada anak yatim tuh, langsung dirangkul gitu. Sama kayak mualaf center. Kok nggak mualaf sudah datang ke situ, kok nggak mualaf center yang bergerak. Makanya kalau ada nonton banyak tayangan mualaf center ini ya, makanya sering nonton, Luisnya harus sering nonton dia tentang apa yang kejadian oleh para mualaf. Mereka bahkan kalau kita tonton guys ya, banyak kejadian yang memilukan. Jadi kayak mereka tuh harus dijemput di rumahnya gitu kan, karena di rumahnya tuh dia dipaksa untuk nggak bisa sholat gitu kan, karena ketika dia mualaf tuh kan wajib sholat. Nah, dia di rumah tuh dilarang sholat gitu kan, dia bukan Kristen lagi. Ada seperti itu guys, disekap rumahnya. Nah, itu gimana supaya dia tuh bisa melaksanakan dari ibadahnya, karena dia sudah jadi muslim. Makanya tim mualaf sampai menjemput rumahnya gitu, dihalangi oleh keluarga atau orang tuanya. Jadi itu salah satu contoh guys, betapa susahnya di mualaf. Jadi nggak semuanya lempeng, ada banyak mengalami ancaman. Dan itu orang-orang seperti Coach Stephen ya, apalagi dia sebagai ketua mualaf, itu sangat dibutuhkan oleh para mualaf ya. Bahkan kita pun butuh beliau, orang-orang muslim ini butuh beliau. Kenapa? Karena para mualaf ini adalah saudara kita juga, sehingga kita nggak maksimal, kita nggak bisa bantu para mualaf ini saudara kita ya. Kita butuh bantuan Coach Stephen yang lebih expert di bidang itu, paham ya? Nah, itu dia guys. Dan tentu Coach Stephen ini karena pengetahuan agamanya dua ya, dia mengerti Alkitab, mengerti Quran ya, dia bisa membantu mualaf untuk lebih memahami meyakinkan dia bahwa dia sebenarnya udah yakin guys mualaf ini, cuman lebih diyakinkan lagi karena mungkin dia ada hal yang dia ketahui, tapi para mualaf ini lebih tahu yang udah lebih dulu ini sebenarnya lebih tahu kan tentang kebenaran Islam dan kesalahan di agama sebelumnya. Jadi mereka akan mendapatkan asupan lebih untuk lebih yakin lagi akan agama barunya gitu guys. Nah, itu pentingnya. Jadi posisinya sangat strategis. Jadi wajar kalau jangan lagi ya, Anda bayangkan ya, gak usah lagi posisi kayak Coach Stephen ya, yang seorang ketua mualaf center. Bahkan ya di Sulawesi sana ya, Anda pernah dengar ya ada orang yang mualaf itu ya, anak itu diancam orang tuanya, kalau kamu mualaf nanti kamu tidak akan terima warisan, dibuang dari keluarga, nggak dianggap anak. Lagi ada guys, ada itu banyak juga kisah seperti itu kan. Anda bisa Google sendiri, bisa cari sendiri itu kan. Jadi bayangkan ya, sampai segitu teganya nggak ngasih warisan anaknya, nggak anggap anak lagi itu Pak. Begitu nggak sukanya mereka ini ada orang masuk Islam. Nah, itu saya kira wajar terjadi. Dalam Islam juga begitu kan. Kita juga nggak suka kalau ada yang orang Islam masuk Kristen gitu. Padahal kita tahu dia akan menuju ke neraka. Dia tidak akan selamat di dunia dan akhirat gitu kan. Nah, kita juga nggak suka gitu kan. Itu logika yang wajar terjadi gitu. Jadi 100 miliar atau berapa itu menurut saya hal yang wajar. Anda bayangkan ya, mereka ya umat Kristen ini, Anda tahu ya, mereka mau bangun gereja sebanyak mungkin. Masa sih untuk karena gini guys, mereka kan tentu punya program. Anda tahu misionaris, mereka punya program untuk mengkristenkan orang ya, para misionaris ini. Nah, masa mereka nggak mau mengeluarkan itu misionaris bukan secara umum, itu dana besar guys. Bahkan disumbang oleh
Vatikan sendiri. Vatikan tuh punya dana besar untuk mensuplai ke gereja-gereja di dunia ini untuk program misionaris. Anda bayangkan ya, orang-orang Eropa itu ya, jauh-jauh dari Eropa datang ke Indonesia ya, ke Papua, ke pedalaman itu, dana dari mana? Dari Vatikan. Mereka itu dana besar, guys. Karena Anda bayangkan ya, bangun gereja di sana lagi, ya kan? Biaya akomodasi orang ini lagi, dan itu orangnya nggak satu. Jadi kalau Anda baca dengan sejarah ya, dulu banyak itu guys, sampai mereka kirim ke Jepang. Bahkan di Jepang tuh ya, ada filmnya itu guys, dia beli sejarah nyata itu, bahkan mereka rela mati guys. Anda bayangkan ya, jadi jangan harta, nyawa pun mereka kasih demi agama mereka gitu, ya kan? Nah, itu terkenal tuh di Jepang itu, karena waktu itu Jepang masih tutup kan, dan orang ini memang misionaris ini memang nggak disukai sama kaisar Jepang dulu gitu, waktu masih zaman apa dia. Memang mereka kan menganut Shinto yang taat, jadi mereka nggak mau misionaris ini merusak akidah mereka itu Shinto gitu kan. Nah, jadi kalau mereka mau mengeluarkan dana untuk para misionaris untuk dakwah Kristen agar dan besar dananya itu kan, ada berapa banyak misionaris yang dikirim gitu kan, masa sih mereka nggak mau ngeluarin dana untuk mencegah orang masuk Islam gitu kan, untuk membendung aliran orang masuk Islam, masa mereka nggak mau sih gitu kan? Karena kepentingan misionaris itu kan adalah untuk mengkristenkan orang, alias kristenisasi kan, dan itu ada programnya. Itu karena kalau ada sering baca akan tahu ada banyak proyek kristenisasi gitu kan. Mereka jalan melalui, dan banyak juga kata bahasa, mereka menginjil jalan-jalan gitu kan, dengan berkedok sebagai apa gitu. Bahkan di video itu bahkan tukang parkir diincar, anak sekolah diincar, itu kan nggak boleh. Orang-orang yang nggak paham agama nggak bisa diincar guys, dan orang kita nggak boleh, yang pada orang beragama nggak boleh bisa hukumnya seperti itu kan. Tapi mereka melakukan itu dan kata bahasa gitu kan. Pokoknya hal itu guys, ini masuk akal sekali. Tapi Luis memang kapasitas isi kepalanya nggak sanggup untuk berpikir sejauh itu. Jadi dia tuh cuma bisa bilang itu bohong, nggak mungkin. Tapi dia nggak punya penjelasan kenapa itu nggak mungkin. Dia hanya bilang nggak mungkin TV. Saya nggak katakan sendiri benar ya, saya juga nggak katakan dia bohong juga gitu. Jadi kita nggak tahu selama nggak ada bukti. Tapi saya nggak seperti Luis yang langsung duduk itu bohong itu. Jadi Luis ini berpikiran simpel ya, dia nggak bisa menganalisa guys, dia nggak bisa berpikir kepalanya nggak bisa berpikir gitu, bahwa dia harus berpikir jauh, harus menganalisis lengkap dari sebagai sudut pandang. Nggak bisa hanya gini kayaknya nih, ini dukun nih, bohong nih, kan belum tentu juga gitu kan, tidak bisa dibuktikan gitu. Atau kayak ini mualaf pasti bohong nih, 100 miliar itu belum banyak loh, belum tentu. Pakai logika ya, harus bisa lihat berbagai kemungkinan. Jadi itu membuat Anda tuh nggak gampang nuduh orang guys. Jadi inilah kebiasaan mereka memang suka nuduh orang, fitnah tibanya. Nah saya sendiri misalnya mereview kenapa orang ini mualaf itu kan, kenapa murtad itu kan, kayak kemarin itu kasus siapa itu kan. Nah itu saya memang analisis dari gestur dia, dari apa di omongan dia, apa alasan dia, itu saya analisa dan saya rangkum dalam sebuah logika yang saya sampaikan di video saya gitu. Jadi saya tuh langsung nuduh kayaknya nggak mungkin dia tuh bohong itu, dia tuh murtadin karena itu kan, nggak begitu. Saya terangkan kenapa logikanya begitu gitu kan. Luis kan tidak gitu guys. Jadi itulah bedanya kita sama Luis. Jadi Luis tuh adalah dengan metodenya seperti ini, dia akan gampang fitnah orang guys. Jadi itulah isi konten-kontennya banyak fitnah gitu kan. Karena fitnah itulah sesuatu yang bisa dibuktikan. Jadi kalau ketika dia nuduh orang itu nggak ada bukti, dia juga nggak ada bukti. Nah, makanya kalau kita tuh selalu menghindari konten-konten seperti itu yang nuduh orang tanpa bukti ya. Kita nggak pernah guys, itu suatu hal yang nggak. Fitnah tuh adalah, bahkan ada yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kecil daripada pembunuhan. Jadi tapi dia bermain karena itu. Kalau kita tidak, kita hindari. Kita harus tahu bahwa itu seakan-akan menaikkan harga penjualannya sebagai seorang mualaf yang berceramah. Dan sekali lagi pengakuannya nggak bisa dibuktikan, bener kan? Selain itu juga ada Pak dan Cemume. Dia juga katanya ditawari 10 miliar. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, dan lain-lain. Supaya apa? Menaikkan harga penjualannya sebagai seorang mualaf dan dia bisa diundang di mana-mana. Ini gini guys ya, mualaf ini ya, kalau Anda tahu ya, mualaf ini ya, orang guys ya, bagi Islam itu mualafnya adalah orang-orang yang cerdas. Nah, karena kenapa? Mereka mualaf tuh
saya katakan ya, mereka ini ya ada juga malah yang nggak cerdas, ada, saya akui ya, kita akui, kita orang objektif guys. Dalam artian seperti kata Coach Stephen kemarin, nikah karena memang mau dapat dapat akta nikah, oke. Mungkin tapi nggak semua juga ya, kita nggak bisa juga menjudge itu. Mungkin ada di antaranya yang memang nggak cerdas. Tapi kita kan butuh mualaf cerdas yang bisa memberikan alasan logis kenapa dia pindah agama. Nah itu dibutuhkan. Kenapa? Pertama untuk penguatan iman seorang muslim. Jadi mereka tahu memang agama ini salah, ini benar. Kenapa? Ini pembeberannya, penjelasannya, kajiannya gitu kan. Karena mereka melakukan perbandingan. Saya katakan kan, iman itu dibangun dari hasil pembandingan. Nggak bisa hanya kaji satu agama lalu menyimpulkan agama lain salah, nggak bisa. Kalau Anda mau menyimpulkan agama satu benar, satu lain salah, itu Anda harus mengajukan kajian komparasi keduanya. Lalu tidak. Dia menyalahkan Islam, tapi dia nggak pernah mengkaji Islam. Nah, dia hanya mengkaji Kristen. Nah, kalau kita udah mengkaji dulunya, saya udah mengkaji Islam dan Kristen, sehingga saya bisa mengatakan Kristen salah, Islam benar gitu. Ya kan? Ini bukan perkara baik dan buruk ya guys ya. Semua agama baik, tapi Islam benar, Kristen salah gitu guys. Jadi Anda bisa bedakan antara baik buruk dengan benar salah ya. Benar salah itu masalah prinsip iman ya. Tapi kalau baik dan buruk itu masalah sara tibanya. Masalah apa namanya ya? Masalahnya ya kerukunan lah kalau baik dan buruk. Tapi orang berhak mengatakan agama dia benar, agama lain salah. Itu namanya iman, itu namanya prinsip. Nggak mungkin orang Islam mengatakan agama Islam benar gitu kan. Pasti mereka jujur mengatakan itu salah gitu. Kecuali kalau mereka katakan Islam baik ya, kita setuju. Jadi perkara baik buruk itu beda dengan benar salah ya. Padahal kalau menurut berita sih, jemaatnya dia sebenarnya yang digembalakan juga pun nggak ada guys. Tapi harga segitu untuk apa kan? Benar nggak? Terus ada seorang emak-emak lagi nih, the power of emak-emak yang mualaf juga. Katanya dia ditawari 2 miliar untuk balik lagi ke Kristen. Tapi ya saya mau katakan bahwa sebenarnya nggak usah lah balik Kristen untuk apa juga. Di Kristen juga nggak ada sumbangsinya kan kayak gitu. Terus juga kalau mau balik, Lilisnya ngerti ya, kita bukan ngomong sumbangsi, tapi masalahnya adalah bagaimana mereka jadi magnet untuk narik orang-orang ke agama Islam. Paham ya? Seorang mualaf itu adalah magnet bagi para orang-orang yang hendak hijrah. Anda paham ya? Sama kayak gini, saya kasih contoh gampang ya deh. Misalnya ada orang yang artis nih, atau orang yang nggak narkoba lagi, alias itu sudah berhenti dari narkoba. Nah dia akan jadi magnet bagi orang-orang yang pemakai ini akan menjadikan dia role model. Ada pemakai nih, dia nengok, itu keren ya artis itu, dia udah nggak narkoba lagi, oh nggak keren nih narkoba nih ya. Dia akan menjadi magnet, sehingga bandar pun akan mau pengen tarik dia lagi. Kenapa? Karena ini akan mengurangi pelanggan mereka. Karena orang banyak sadar, artis itu aja dia berhenti narkoba, masa kita narkoba gitu. Jadi hal ini guys dulu saya paham. Ini gimana? Ini gunanya untuk narik lagi ke agama Kristen itu ya, atau narik lagi ke narkoba itu ya. Kalau kita analogikan dengan artis yang hijrah dari narkoba atau orang-orang yang hijrah dari narkoba, itu agar mereka ini tidak kehilangan umat lagi guys. Paham ya? Untuk mencegah terjadinya arus umat keluar dari Kristen menuju Islam gitu loh. Karena pengaruh para ulama itu penting, apalagi mereka bersharing pengalaman, sehingga itu akan lebih meyakinkan para umat Kristen yang hendak pindah dari agama Islam. Paham ya? Sama juga sebaliknya, murtadin juga begitu. Jadi cuman kalau kita cukup counter murtadin itu, saya karena murtadin yang kasih ini itu ya kita jelaskan ini salah, dia nggak ngerti Islam gitu guys. Jadi dia cukup begitu saja gitu, ya kan? cuman gara-gara duit untuk apa? Di dalam kekristenan itu tidak diajarkan untuk mengikut Yesus karena iming-iming duit. Bahkan ada pengikut Yesus yang ya udah pergi aja karena kalian mengikut aku, melihat mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Bukan karena mau ikut Yesus beneran. Nah, hal-hal kayak gini inilah yang mesti Anda tahu nggak waktu kejadian contoh kayak Yudas ya, itu murid Yesus loh. Kita ngomong kan. Tapi dia diceritakan berkhianat kan? Dia berkhianat dan menunjukkan Yesus. Dan dia menerima sebidang tanah, menerima uang ya. Ada kita mengatakan dia tuh membuang uang itu, koin-koin emas itu, atau kisah lainnya ada 2 versi yang berbeda di kitab. Itu bukti bahwa kitab itu ada buatan manusia. Nah Tuhan nggak mungkin buat 2 versi. Tuhan tuh maha tahu. Dia pasti akan kerjakan 1 versi. Tapi ya kita ada 2 versi. Yang satu mengatakan Yudas mati setelah uang itu digunakan untuk beli tanah, lalu dia tuh
terjatuh dan ususnya terburai, perutnya luka dengan usus terburai. Dan satu lagi mengatakan bahwa dia buang uang itu ke kemana gitu kan, lalu dia gantung diri. Nah, itu harus dijawab itu kenapa ada dua kisah berbeda. Jawabannya kita tahu karena itu adalah buatan manusia, sehingga perspektif antara penulis satu Alkitab dengan yang lain itu pasti beda gitu kan. Namanya manusia bukan Tuhan, pasti mereka entah ngarang entah gimana kan, karena mungkin itu benar guys, nah mungkin logikanya mungkin itu benar karena kisahnya berbeda gitu, orangnya sama kisah berbeda, ini pasti kalau si A bohong, ini pasti si B bohong, karena logikanya seperti itu guys gitu kan. Nah tadi apa ya, jadi itu, jadi apapun bisa guys ya, demi uang apa tidak coba ya kan, demi apa ya, Anda bayangkan ya yang saya katakan dia, kenapa mereka mau menggunakan dana besar untuk program misionaris, untuk program kristenisasi, ya kan? Jadi bagi mereka itu penting, untuk mengkristenkan orang itu penting, ya kan? Makanya ada misionaris yang mereka bayar mahal dan banyak biaya besar dari Vatikan. Jadi itu hal yang logis dan tentu ini sama dengan pentingnya dengan mencegah orang keluar dari agama Kristen. Jadi gini loh logikanya, Anda capek-capek untuk bikin program kristenisasi misionaris, tapi Anda abis itu program ini berhasil, tapi orang-orang yang Anda kristenkan itu balik lagi ke Islam, gitu, ngerti nggak maksudnya? Atau justru orang-orang yang di agama mereka, jadi kayak kita lah nih, cuma Anda bayangkan ya, kayak saya berusaha untuk untuk kerja keras, gitu kan, untuk memenuhi saldo bank saya, gitu kan, bagaimana supaya gede gitu. Tapi saya tidak menutup uang keluar saya, pemborosan itu kan. Nah, ini lama-lama saya habis itu. Nah, sama kayak mereka, jadi mereka tuh berusaha untuk meraih sebanyak mungkin orang menjadi Kristen dengan program kristenisasi. Dan mereka tentu logikanya juga harus berbuat yang sama juga untuk mencegah harus keluar dari Kristen ke Islam, guys. Gitu logika berpikir sederhana. Jadi kalau dana untuk membuat orang masuk Kristen itu besar, ya kristenisasi itu ya, misionaris itu, tentu gak heran kalau mereka juga akan logika masuk akal kalau mereka juga akan mau mengeluarkan dana untuk mencegah orang keluar dari agama Kristen. Itu loh logika sederhananya, guys. Hati-hati. Kita sebagai orang Kristen juga kita harus hati-hati, nggak boleh lah bersaksi dusta, nggak boleh lah omong kosong dan bohong, ngaku. Ya ini yang lakukan Lewis ini bohong nih. Dia nggak punya bukti tapi fitnah. Gitu. Jadi fitnah tuh kategori bohong, guys. Ya kan? Sesuatu yang nggak punya bukti, nuduh orang ya. Misalnya ada orang bersaksi nih. Ini kan itu kan kesaksian. Gus Samsudin itu bersaksi, Mu'alaf itu bersaksi. Kalau Stephen itu kan bersaksi, Mu'alaf juga bersaksi. Nah, saksi itu bisa dikatakan dusta ketika terbukti di pengadilan tuh guys ya, pengadilan ada saksi nih. Saksi ngomong di A B C, itu kan bisa dikatakan oh itu bohong. Itu fitnah namanya. Makanya hakim harus membuktikan. Atau misalnya kayak misalnya saya adalah jaksa penuntut umum, gitu kan. Nah, tersangka punya saksi jadikan ngomong A B C. Nah, saya nggak bisa katakan oh kamu saksi penipu pembohong. Itu fitnah jatuhnya. Tapi saya harus buktikan di pengadilan itu ya. Bagaimana bukti apa saya punya sehingga saya bisa mengatakan itu saksi penipu. Itu loh guys. Jadi nggak bisa main-main. Jadi kalau Anda nuduh orang penipu, bohong tanpa bukti, Anda lah yang seperti itu. Karena dia belum tentu menipu kan, belum tentu. Tapi Anda jelas menipu, ya. Karena Anda memang langsung nunjuk gitu kan, tanpa ada bukti. Nah mereka belum bisa, Gus Samsudin bisa dikatakan menipu dalam hal itu kan, pengakuan gue Stephen. Karena kita nggak punya bukti, jadi masih ya antara nipu dan enggak. Tapi kalau prinsip kita adalah baik, kita kusnuzon, enggak suzon, ya. Kita lebih condong kepada prasangka baik, prinsip positif. Ya mungkin benar gitu kan. Nah, meskipun bisa juga mungkin nggak benar, tapi Lewis guys langsung fitnah. Jadi ketika dia nuduh orang nipu, dia sebenarnya lagi melakukan penipuan. Ya, menipu dengan mengatakan orang ini bohong, malah ini bohong, dukun itu bohong, tapi dia nggak punya bukti. Saya ditawari 100 triliun, 100 miliar, 100 juta supaya saya bisa balik ke agama lain. Gak ada cara semacam itu diizinkan dalam Kristen untuk mencari jiwa. Jadi paham ya sampai sini ya. Sebenarnya cerita ini benar apa enggak? Ya. Satu lagi ya saya katakan ya. Kristen itu kan banyak denominasinya ya. Banyak guys. Jadi dia nggak bisa. Kalau dia mewakili dari apa dia, masih ada Kristen lain, Katolik misalnya. Kalau dia Protestan kan, Kristen yang lain ada juga gitu kan. Entah Bethel segala macam. Jadi dia nggak bisa anggap dia merasa kalau di kelompok dia nggak ada gitu kan. Nah dia harus lihat Kristen di sini bukan hanya kelompok dia aja gitu.
Sama kayak kita misalnya Muslim mengatakan nih, kita PD mengatakan, oh orang Islam nggak mungkin melakukan itu gitu kan, karena kita nggak begitu ya. Ada jangan lihat kelompok Anda saja gitu, lihat kelompok lain, ya kan. Nah, bisa kayak orang-orang yang melakukan bom diri. Nah, bisa nggak saya katakan, oh nggak ada orang Islam yang melakukan bom diri gitu kan? Islam mengajarkan seperti itu. Ya itu ini bukan masalah ajaran, tapi orang itu berarti dia tidak mengikuti ajaran Islam ketika dia melakukan bom diri. Itu logika guys. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa orang itu semua mengikuti ajaran agama mereka, nggak bisa dipastikan seperti itu. Jadi kalau tuliskan, oh udah bisa itu dilarang, ya itu nggak bisa jadi acuan kalau orang nggak melakukan itu. Kan nggak semua orang Kristen taat, sama seperti nggak semua orang Muslim taat. Nah kan kita tuh objektif ya, realistis. Jadi ketika ada orang Muslim yang melakukan bom diri, yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan, kita jujur mengatakan dia tidak mengikuti ajaran agamanya, selesai. Kita tidak pernah katakan, oh nggak ada orang Islam begitu, nggak ada guys. Kita akui ada orang Islam begitu, dia nggak ikut ajaran agamanya. Kita jujur, Luis nggak jujur, ya kan? Dia berkata bahwa Islam nggak ada ajaran gitu, ya itu nggak ada hubungan sama orang-orang Anda. Karena manusia itu ya manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan Tuhan apalagi. Jadi mereka tuh tentu berpeluang untuk melakukan atau melanggar ajaran agamanya, guys. Itu loh logika berpikir seperti itu ya. Kalau kalian aja bisa menganalisa bahwa yang dikatakan Gus Samsudin itu hanya bualan semata, masa kalian nggak bisa ngerti bahwa yang disampaikan para mualaf? Saya tanya serang, analisanya apa? Luis nggak sampaikan analisa tadi. Dia cuma bilang mana mungkin. Jadi ketika dia mengatakan mana mungkin TV mana yang mau ngontrak, itu bukan analisa namanya guys, bukan analisa. Nuduh namanya itu, fitnah. Mana mungkin itu begitu, mana mungkin itu begitu. Itu namanya analisa. Ngerti nggak nama analisa? Analisa itu sudah saya sampaikan tadi. Analisanya adalah mungkin benar, mungkin salah, gitu loh. Itu analisa namanya. Kenapa? Karena kita nggak punya bukti pendukung. Ketika kita tidak punya bukti pendukung, analisanya hanya dua. Kok nggak dia jujur nggak nipu, gitu guys. Itu baru analisa. Tapi kalau Anda katakan itu pasti nipu, padahal itu adalah peluang 50-50, karena Anda nggak punya bukti juga, itu berarti Anda sedang melakukan tipu daya, guys. Itu yang dilakukan oleh sini, gitu. Ini hanya bualan doang. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. Nah, itulah yang Anda lakukan, Luis. Jadi Anda berbual, karena nggak punya bukti. Jadi ketika Anda nuduh orang itu nggak punya bukti, Anda juga nggak punya bukti. Makanya saya nasihatin Pak Luis ya. Kalau Anda melihat ada orang itu melakukan kesaksian dan Anda tidak punya bukti, ya Anda diam. Kenapa? Anda juga nggak punya bukti. Nggak bisa Anda tuduh itu bohong. Jadi Anda juga nggak punya bukti. Oke, dia nggak punya bukti, ya kan? Anda juga nggak punya bukti. Paham nggak logika berpikirnya? Makanya opsi terbaik ketika kita melihat ada orang melakukan kesaksian, ya begitu ya kita ya kita katakannya jujur, bisa bohong, bisa nipu. Tapi kalau perkara dukun itu udah jelas, dan Islam dilarang ya. Jadi dalam Islam itu memang nggak boleh guys, percaya dukun nggak boleh. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh mungkin bisa percaya dukun, bisa tidak, nggak. Islam langsung memvetokan kalau nggak boleh percaya dukun. Paham ya? Itu memang syariat Islam itu. Oke. Jadi mungkin itu aja dulu video kita hari ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.